Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa Nabi tidak menyebutkan puasa dan haji dalam hadis. Hal itu membuat masalah tersendiri, membuat askala bagi para ulama. Dalam perkara ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, sebagian orang memberi jawaban bahwa sebagian rawi meringkas hadis. Dan sebenarnya bukan seperti itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena ini merupakan tuduhan terhadap suatu riwayat. Hal itu hanya terjadi dalam satu hadis, seperti hadis utusan Abdul Qais. Ya, kita lihat hadisnya. Rawayal Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbasin anna Abdul Qaisi wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal mimmanil qawmu faqalu min Rabi'ah qala marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar wa inna la nasilu ilaika illa fi syahrin haramin famurna bi amrin fasli na'khudhu bihi wa na'muru bihi min wara'ina wa nadkhulu bihi al-jannah faqal amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in amurukum bil imani billahi wahdah mal imanu bil atadruna mal imanu billah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadana wa an tu'tul khumsa minal maghnami. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Abdul Qais mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Dari suku mana kamu?" Mereka menjawab, "Dari Rabi'ah." Beliau berkata, "Selamat datang para utusan tanpa ada keresahan dan penyesalan." Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya di antara kami dan engkau serta penduduk perkampungan ini adalah dari orang-orang kafir Mudhar. Kami tidak akan sampai kepada engkau kecuali di bulan haram. Maka perintahkanlah kami dengan perintah yang memuaskan. Kami dapat mengamalkannya dan menyuruh orang-orang yang ada di belakang kami, dan kami masuk surga karenanya." Lalu beliau bersabda, "Aku menyuruhmu dengan 4 hal dan melarangmu dari 4 hal. Aku menyuruhmu untuk beriman kepada Allah saja. Apakah kamu tahu apa itu beriman kepada Allah? Bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menjalankan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menyerahkan 1/5 dari harta rampasan." Tibanya utusan Abdul Qais ini terjadi pada tahun ke-9. Tibanya utusan Abdul Qais pada tahun ke-9 ini dipertanyakan. Yang jelas, mereka datang kepada Rasulullah sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah. Ya, karena perkataan mereka, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan engkau serta penduduk perkampungan ini dari orang-orang kafir Mudhar." Telah diketahui bahwa penduduk Makkah adalah pimpinan kafir Mudhar. Mereka telah masuk Islam pada tahun penaklukan kota Makkah. Itu terjadi pada tahun ke-8. Ibnu Katsir telah meringkasnya dalam karyanya Al-Bidayah. Artian tersebut diambil dari konteks ini. Jadi hadis ini dapat kita lihat, ya, di mana sebagian mereka menyebutkan puasa dan sebagian yang lain tidak menyebutkannya, ya. Adapun 2 hadis yang saling terpisah,
Maka permasalahannya bukan seperti ini. Bantahan terhadapnya ada 2 poin. Pertama, bahwa itu tergantung turunnya kewajiban. Yang pertama kali Allah wajibkan adalah 2 syahadat, kemudian salat. Itu yang pertama kali Allah wajibkan. Karena Allah memerintahkan salat pada awal waktu-waktu diturunkannya wahyu. Untuk itu tidak disebutkan wajib haji seperti umumnya hadis, kan tetapi haji itu datang dalam hadis-hadis belakangan. Kedua, bahwa Nabi menyebutkannya pada setiap tempat dengan perkataan yang sesuai. Beliau terkadang menyebutkan kewajiban yang perlu adanya pembunuhan jika seseorang meninggalkannya, seperti dalam salat dan zakat misalnya. Terkadang menyebutkan salat dan puasa bagi orang yang tidak wajib membayar zakat. Terkadang menyebutkan salat dan zakat, ya, salat, zakat dan puasa. Ini bisa jadi terjadi sebelum diwajibkannya haji, dan bisa jadi orang yang disampaikan hadis itu padanya dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Adapun salat dan zakat, maka keduanya mempunyai urusan tersendiri, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya untuk berperang karena keduanya adalah ibadah yang zahir. Lain halnya dengan puasa. Ia adalah masalah batin, termasuk jenis wudu, mandi janabat, ya. Jenis wudu dan mandi janabat dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang seseorang hamba dipercaya untuk menjalankannya. Sebab bisa saja tidak berniat puasa dan menyantap makanan dengan sembunyi. Begitu pula ia bisa menyembunyikan hadas dan jinabatnya, sedangkan ia diingatkan dalam dalam perkara-perkara amalan yang zahir yang manusia diperangi karenanya. Mereka menjadi muslim karena menjalankannya amalan yang zahir ini. Untuk itu semua disyaratkan dengan salat dan zakat tanpa puasa, ya. Semuanya disyaratkan dengan salat, zakat tanpa puasa, atau telah diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat surah Al-Baqarah, yang artinya Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya. Tengok di sini, salat dan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Taubah ayat 5. Kemudian maksud yang senada firman Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Taubah 11. Ya. Ayat ini turun setelah diwajibkannya puasa menurut kesepakatan ulama, ya. Surah Al-Baqarah ini yang ayat 5 dan ayat 11 ini turun setelah diwajibkannya puasa menurut kesepakatan ulama. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau tidak menyebutkan puasa dalam hadisnya karena puasa adalah sesuatu yang mengikut dan merupakan ibadah yang pelaksananya bersifat tersembunyi, yaitu batin. Beliau tidak menyebutkan haji karena kewajibannya secara khusus, bukan umum, dan dia tidak diwajibkan dalam seumur hidup kecuali sekali. Ini ibadah haji, ya. Demikianlah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.